assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube-nya Ibrad Skin bersama saya Irestia. Di segmen Skin Talk kali ini aku kedatangan tamu yang spesial. Gak cuma satu, tapi aku diapit oleh manusia yang belah dua, si kembar Eva Evi. Yeay. Jadi kayaknya kalau misalnya karena mereka ini nih kebetulan dari Lampung, jadi kayaknya untuk orang Lampung udah nggak asing lagi nih dengan wajah-wajah ini, ya nggak asing? Ya mudah-mudahan amin, nggak asing ya Bu. Apalagi sekarang tuh kalian tuh lagi hits banget nih di TikTok, ya nggak? Kan jangan ngomong gitu, nggak bisa, langsung refleks. Langsung musik. Oke, di segmen kali ini aku akan banyak ngobrol sama para kembar, sama si kembar ini tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, pekerjaan, dan apapun itu boleh ya? Boleh dong, boleh banget. Aku akan mulai pertanyaan pertama yang nanti mungkin ada akan dijawab sama Kak Evi dan Kak Eva. Besok ada namanya sih ya, Eva Evi gitu ya, biar ibu nggak salah ya. Iya, soalnya bajunya sama, wajahnya kalau buat kalian dari jauh tuh agak susah loh membedakan. Oh iya, mirip banget ya ibu ya? Mirip banget. Mirip nggak guys? Oke deh, sekarang kita lanjut ke pertanyaan pertama nih. Jadi, langsung ya ibu? Ya, sejak kapan sih kalian aktif di media sosial? Coba dulu nih jawab. Kalau aktif sih dari tahun berapa ya? 2016 sih, kayak yang mulai awal karir. Kan memang base kita sebagai MUA ya. Nah, jadi dari awal kita terjun ke media sosial tuh di tahun 2015 gitu. Udah mulai dari 2015 lah ya? Iya. Dan barengan. Nah, Bareng. nggak tahu sih kenapa bisa ya hobi bareng, kesukaan bareng, nggak tahu. Bisa sama, semuanya tuh kayak sama, berjalan aja gitu. Sama-sama suka makeup, dua-duanya. Untung nggak suka laki bareng. Untung ya Bu ya. Oh, Tidak mungkin, jangan sampai ya. Kita nggak satu ya Bu. Bahaya Bu. suaminya juga nggak kembar ya. Salah kamar nanti Bu kalau salah kembar mah. Oh, jadi mulai aktif di media sosial itu di 2015-2016 dan di Instagram. Iya. Ya, Instagram. Enggak sih, awal Facebook dulu. Dulu kan kayaknya Instagram belum yang up banget ya. Jadi lebih ke Facebook dulu. Facebook baru ke Instagram. Kayak Instagram, karena memang berawal kan dari MUA. Jadi kayak apa sih? Before after makeup gitu deh. Awal-awal kontennya seperti itu. Oke. Terus lebih dikenal orang karena ternyata muanya kembar gitu loh. Dan itu yang menjadi daya tarik sebenarnya ya. Nah itu, jadi semakin kesini ternyata oh ini nih ada MUA di Lampung, Kembar. ternyata kembar loh. Gitu. Iya, ada senengnya bareng. Udah kayak gitu kebetulan memang apa ya, hasil dari make upnya sendiri pun ini kayaknya kalau misalnya saya jadi kliennya saya akan bingung Milih yang mana ya? Yang mana 11-12 ya? Iya. Sudah 12 ya. Nah terus ini kan kemana-mana kalian tuh bareng nih. Aku lihat di media sosialnya itu nggak hanya karena kalian kembar terus kalian ngasih ke ke followers itu, ini aku kembar nih, aku kemana-mana bareng. Tapi memang kehidupan kesehariannya memang sering bareng ya? Iya, suka bareng sih, walaupun sebenarnya rumah kita kan jauhan nih, selisih 1 jam, tapi pas mau berangkat itu kadang nggak janjian tuh bisa, Baju sama. sih bajunya gitu. Ya ampun, sehati banget ya. Kadang memang kalau udah nggak ketemu sehari atau 2 hari tuh kayak pengen ketemu kayak gitu. Makanya cita-citanya sih pengen rumah tuh yang kayak sampingan banget gitu. Ya ampun. Tapi emang nggak bosen ya bareng-bareng terus? Enggak. Ya. Jadi kalau kita udah berdua teh ya, kayak yang rasa ini dunia cuman berdua, berasa lebih dari pacaran ya. Serius. Jadi para Sampai suami tuh kayaknya harus mau berbagi kayaknya. Sampai punya kemarin rencana pas nikah. kita liburan tuh kata dia quality time, kata dia kan waduh. Jadi kayak memang harus berdua gitu. Gak bisa pisah. Keren sih, karena memang meskipun ada beberapa banyak pasangan kembar di dunia ini tuh kayak yang benar-benar selalu menghabiskan waktu bersama, apalagi setelah menikah itu nggak banyak sih. Yes. Ada yang menarik nggak sih selama kalian sampai ke detik ini dengan kalian kondisi kembar seperti ini? Banyak sih. Banyak banget ya. Jadi kan misalnya kalau pakai baju kembar kan kadang orang kembar tuh jarang banget mau pakai baju kembar kan. Mungkin malu kan. Nah kalau kita ya pede. Karena suka banget diliatin orang tuh di mall, sering banget diperhatiin orang tuh, sering banget karena pakaian kita tuh dari atas sampai bawah tuh kembar semua, mukanya pun kembar ya kan. Sampai suami pernah salah gandeng. Iya. Seriusan, karena kita bajunya bareng tuh di mall. Rezeki suami. Ngegandeng, dia suami dia ngegandeng aku dong guys. Aduh, salah itu bukan gua tuh, bini lu di bawah.
Soalnya saking nggak bisa dibedainnya. Soalnya kan kadang kalau misalnya kita kembar itu waktu masih kecil aja ya pengen semuanya dibarengin. Tapi ketika kita udah agak gede, masa puber, Malu ya kan? malu, apalagi ternyata memang hobinya berbeda, aku nggak mau disamain. Tapi Kalau ternyata kita harus hobinya sama. juga sama, Iya. semuanya harus sama justru ya. Karena beli barang misalnya si Evi ini yang beli barang harus 2. Kalau nggak aku yang beli barang ya aku harus 2 karena harus berdua aku sama gitu. Oh jadi nggak bisa tukeran. Nggak bisa, pokoknya harus sama. Dari warna, pokoknya semuanya sama. Karena dari kecil tuh kayak yang udah semuanya sama. Tapi kita nggak pernah rebutan barang loh teh. Nggak pernah rebutan apapun. Kalau warna Barang favorit sama juga. sama putih. Ya pokoknya earth tone gitu. Oh tapi kalau selera laki-laki kita nggak sama kan? Nggak. Tentunya itu. Dan kayaknya beberapa hari yang lalu pada saat kita bertemu, aku nggak dengar satu ini sih, kalian nikahnya juga bareng ya? Iya. Kayak naik angkot ya ibu. Nggak tahu. Ini pasti kebayang nggak sih kalian si kembar yang mungkin ketemu jodohnya tuh nggak barengan tapi bisa nikah bareng? Nggak ngebayangin sih belum ya karena kan dia ya udah lama bulan tuh kalau aku nggak kan terus ibu bilang udah sih bareng aja gitu ya udah terus aku bilang sama cowokku bilang kan disuruh itu tuh ibu mama ya udah oke aku cuma 2 bulan persiapan dan dia setahun. Iya. Dan itu akad nikahnya gantian. Ya aku duluan karena aku kakaknya karena selisih 7 menit kan karena aku kakaknya jadi aku duluan akad habis itu aku nunggu dia akad nih. Langsung berdua. Ih, so cute, ya ampun. Jadi di bayangkan. rame. Jadi sama, baju akadnya sama, baju resepnya beda karena kan adatnya beda ya, laki-laki. Oh, oke. Suaminya kan beda adat. Terus yang bikin lucu apa? Amplopnya dinamain Say, Eva. Sama kado-kadonya. Jadi kado kan biasanya kalau satu orang yang nikah satu kan, sedikit itu tuh bisa banyak tuh kadonya karena kan dia orang yang kondangan kan double. Iya, makanya padahal yang kemarin dibilang padahal undangannya cuma satu. Iya. Benar. Ini seru banget sih memang. Saking terlalu banyaknya momen yang kalian lewatin bersama sih ya, tidak bisa terpisahkan. Tadi kan seperti bilang awal dari karir kalian adalah dari MUA. Nah terus yang aku dengar juga kan dilihat dari media sosial kalian punya bisnis juga. Kemudian harus ngatur keluarga juga kan, apalagi meskipun wajahnya imut-imut seperti ini, mohon maaf. Anak sudah berapa tuh? Sudah 2 ibu. Yang ini? Oh jangan sedih bu, 3 tambah kok ntar biar Masya Allah, makanya ini dengan apa ya, dengan ritme yang influencer itu kan lumayan padat. Udah gitu MUA juga, udah kayak gitu juga jalanin bisnis juga, keluarga juga. Ini gimana sih ngatur waktunya? Ya kalau untuk di MUA-nya kan kita lebih ke weekend ya. Orang pesta pasti hari Sabtu atau Minggu. Nah kalau buat bisnisnya masing-masing kan kita udah kayak ada karyawan, jadi kita tinggal lihat report mereka aja tiap harinya, monitor aja. Ya, jadi memang waktu untuk keluarga pun akan tetap ada dan Iya. pantas ya. Dan jangan salah, ini saking akurnya usahanya juga nggak rebutan. Iya. Ya kan? Masing-masing. Ini usahanya apa? aku fashion. Fashion. Baju lebih di ke baju sih, jualan baju gitu. Nah kalau Bunda Evi? Kalau aku lebih ke pasmina sama aku ada parfum. Hijab sama parfum. Oke, jadi bisa dipastiin ini meskipun bisnisnya bareng malah jadi saling melengkapi karena nggak rebutan segmen pasarnya Iya. sih ya. Kadang kan tolong dong besok foto baju ini ya berdua. Oke, besok juga kita foto ya gitu. Kalau besok gue kirim ke lo tolong ya di share gitu. Iya, saling aja sih. Karena kalau bisa kita ya dari awal udah bareng, dari dalam kandungan udah bareng, kita harus suksesnya juga bareng. Tuh, dengerin Gitu. tuh. Buat teman-teman yang sekarang punya saudara kembar, ini bisa dijadikan role model banget betapa akurnya mereka. Ya. Tapi jangan salah kalau udah kalau udah berantem ya berantem, tapi itu Berantem sayang. berapa detik doang. Ya, kayak tadi kan Ya, kita berantem kan. Iya, dari bagian. Kok gitu doang berantem? Iya. Gak ada yang lebih heboh. Kayak gitu doang. Ngomong-ngomong doang habis itu udah, tapi nggak bisa lama. Kalau lama-lama gimana ya? Kayak ngerasa kurang aja. Soalnya emang udah kompak banget sih kalian tuh. Iya. Terus sekarang dengan kalian aktif di media sosial dan dengan banyaknya followers, ada nggak sih hal yang kurang menyenangkan yang kalian dapatkan dari netizen ini? Kalau netizen pasti semua orang punya netizen ya. Cuman kadang-kadang kesannya tuh kayak yang kenapa sih harus postingnya di kolom komentar? Kalau mau kasih masukan ke kita boleh via DM dong kalau untuk netizen. Tapi ya namanya orang, kita nggak bisa membatasi orang mau berbicara apa tentang kita. Emang contohnya kayak apa sih komentar-komentar yang Apa sih? Tapi membuatkan hati Ini kalian? ya kadang aku berhijab tapi kok suka joget-joget gitu sih.
gitu. Ada yang komentar gitu. Kalau kan kita suka tiktokan kan teh ya. Menurut kita tuh kayak tiktokan kan kita nggak yang pakai baju seksi tuh nggak ya beginilah pakaian kita tetap tutup. Cuman kayak mungkin mereka berkesannya kenapa sih pakai hijab kok joget-joget gitu. Terus cara kalian menanggapinya? Kalau aku orangnya bodo amat gitu. Kalau aku selebih yang bodo amat sih, Pak. Maksudnya ya terserah gue itu IG gue. Kalau emang lu nggak mau ngeliat gue ya unfollow aja. Dia itu yang ngomong itu follow lo, kan aneh kan teh. Tapi kalian memang membaca, maksudnya ada beberapa yang karena aku nggak mau tahu, tapi aku juga nggak mau jadi bad mood, aku nggak akan baca kolom komentar deh misalnya. Ya walaupun kebaca juga aku mau orangnya bodo amat gitu. Kok aku lebih yang kepikiran. Lebih itu perbedaannya. Ini lebih cuek. Kalau aku kepikiran. Agak baper. Iya baper banget aku tuh orangnya. Terus tapi sempat sampai ada yang misalnya Aku DM biasanya. jadi kayak nangis gara-gara mereka. Enggak Oh sih. dia langsung DM. Aku DM. Oh dia langsung iya, aku iya, bodo iya. amat. Aku tegur langsung sih, tapi nggak banyak sih. Alhamdulillah netizennya tuh ini tuh kayak yang nggak banyak, pokoknya yang mungkin cuma sekedar itu Ya, aja. yang benar-benar julid kayak gitu tuh yang memang sebenarnya itu tuh kayak apa ya bahasanya tuh ya Iri dan dengki gitu kali. dia tuh sebenarnya suka tapi dengan cara yang salah gitu Iya. biar knowing sama kita, biar kitanya tuh kayak perhatian sama mereka gitu. Pernah kok teh sampai aku posting mukanya itu, habis itu dia tutup akun. Karena kesel banget waktu pada saat itu, pernah yang sampai aku tuh kesel gitu loh. Tapi dia pakai akun real. Real. Langsung tutup akun dia. Memang sih itu resiko menjadi orang yang Iya. terkenal, say. Iya, emang harus udah resiko sih harus kayak kuat gitu. mental Iya, sih di benar, situ ya. benar. Kalau nggak kuat mental ya. Ya jangan kerja di medsos Nah, juga. jadi biasa aja. Tapi kalau sekarang kayak lebih ya udahlah gitu. Aku sekarang lebih jarang sih ngebacain di kolom komentar tuh jarang. Terus kalau misalnya kalian nih sebagai MUA, ada nggak sih kalian merasa dengan kalian terkenal di media sosial itu cukup mendongkrak permintaan dari MUA itu dibandingkan sebelum kalian menjadi influencer? Iya tuh kayak saling apa ya? Ya saling aja sih. Sekarang kan mungkin orang udah banyak kenal tuh ini. Kalau untuk make up mungkin kan dia kayak selera gitu loh teh. Iya kan? Karena kan sekarang kan banyak banget Bukan berat- kabar. nah. Banyak banget sekarang dan mereka mungkin tinggal milih yang mau mereka seperti apa selera. Ya itu lah. Balik lagi ke diri kita ya selera. Kita Bukan berarti kita udah terkenal terus permintaan banyak itu nggak juga. Karena kalau make up tuh menurut aku selera kan. Nah terus kalau klien sendiri memang memilih antara salah satu atau memang harus sepaket nih, pokoknya aku kerja MUA-nya harus bawa kita berdua gitu. Awal ya, karena awal dulu kan kita kayak masih perkenalan gitu. Kita selalu berdua kemana-mana berdua. Ternyata semakin dikenal orang itu, ternyata jobnya nih satu hari bisa 2. Jadi kita pasti mau nggak mau berpisah gitu kan. Sampai ada yang sekarang bilang kok dulu kan kita make up live tuh teh. Sering banget kan berdua. Sekarang kayak yang kok nggak pernah berdua lagi sih sama Kak Eva gitu. Ya untuk membaginya lah ya. Tapi kalau misalnya ada nih, mungkin ada nggak sih misalnya saya kekeh pengennya sama Eva misalnya. Tapi di satu sisi kita harus berbagi terus dikasih mau nggak ini kayak gitu-gitu? Iya, pernah. Dan Karena nggak masalah ya. nggak masalah. Sering malah. Iya. Malah Karena sering. memang mungkin karena saking ngelihat kalian bareng dan hasil make upnya sebenarnya gimana tuh? Sama sih, sudah 12. Kan dari awal juga ditanya mau make upnya sama Kak Eva apa Kak Evi gitu. Kak Evi yang suka admin Kak Evi, kalau Kak Eva suka admin Kak Eva gitu. Karena memang meskipun kembar hasil dari make upnya pasti ada aja bedanya. Iya, ada aja bedanya. Dan juga wilayah sih, kalau Evi kan cenderung di daerah Pringsewu dia. Oke. Kalau Eva kan lebih di kayak Bandar Lampungnya gitu. Ini anak kota, ini anak Kabupaten. Rezekinya kota bagus lah ya. Jadi tidak. Tapi sebenarnya malah nggak- kayak sering jauh-jauh, nggak cuman, maksudnya Evi tuh malah jarang dapat di kabupaten. Terus tapi enak juga ya kalau misalnya kayak gitu. Yang namanya kerjanya bisa sambil main ya, jalan-jalan ya. Itulah enaknya jadi MUA itu sebenarnya selain hobi. Kan yang pertama kalau kita kerja itu hobi sih yang paling utama. Kalau kita mengerjakan sesuatu itu karena hobi, kita mengerjakan juga dengan senang hati. Iya Ya, kan? meskipun kayak kita capek pun kita masih kayak punya tetap semangat. happy, iya tetap happy. Dan enaknya jadi MUA ini kita ketemu orang tiap hari, maksudnya beda-beda orang teh. Terus jalan-jalan di jalannya itu yang aku paling suka sih di jalan. Oh kita jadi tahu daerah di Tulang Bawang kayak gini loh, di Waikanan kayak gini. Happy aja gitu kan karena kita hobinya juga traveling ya. Jadi memang tipikal yang memang menikmati perjalanan. Banget. Karena ada juga orang yang pengennya cepet nyampe. Aku nggak mau di perjalanannya. Jadi di perjalanan tuh kayak tidur dan tidak menikmati kanan kirinya. Kalau kalian justru menikmati momennya itu ya. Karena kita nggak tahu lagi kapan mau balik ke situ kan. Karena
biasanya kan beda-beda tempat lagi gitu kan Teh. Terus kalau misalnya buat kalian sendiri, seberapa penting sih kayak menjaga penampilan? Aduh, itu mah penting, itu paling utama ya kalau menurut kita ya. Karena orang mau make up sama kita nih. Misalkan kita penampilan untuk di dunia makeup artist. Orang lihat kita datang, aduh ini orang kok gini sih bau, apa mukanya. Orang nggak percaya dong Teh sama kita. Tapi kalau kita rapi, oh ini orang bagus nih. Terus kalau kayak fashion, kita kan kerja di kayak influencer ya Teh ya. Wajib banget kok untuk penampilan, apalagi masalah perawatan wajah. Iya. Nah, kalau soal perawatan wajah berarti memang kalau misalnya kalian harus memilih salah satu nih, harus memilih satu, nggak boleh dua-duanya. Lebih penting mana? Perawatan wajah atau penampilan? Fashion. Aku aja dong. Iya pasti wajah dong Teh. Kalau wajahnya cantik, pakai apapun bisa cantik gak sih Teh? Iya. Iya, Kok wajib. kayak ngedenger statementnya siapa ya? Siapa ya? Madani kayaknya. Tiap hari ngecat, aku harus pakai mana, aku harus kayak mana, harus Sedih ya? Apa ini harus sekarang? treatment kemana, aku malu karena muka dia tuh kayak yang bagus banget, aku enggak. Itu pernah banget dan sedih loh, aku 6 bulan kayak gitu. Aku pengen nangis. Iya, karena parah banget waktu itu.